Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Yudi ingin memberikan sebuah BSI Bina Saksiyah Islamiyah yang hari ini kita akan belajar mengenal para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak ya. Karena nama sahabat adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kemudian ada Ali, ada Utsman, ada Bilal bin Rabah, dan sekian banyak para sahabat-sahabat yang lain yang dia itu memberikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di sini adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ketika menyampaikan sebuah kebenaran, Nabi Muhammad SAW sering dilecehkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Di sini di sebuah buku, itulah saat-saat mengharukan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini orang-orang Quraisy pada waktu itu, yaitu adalah tokoh Quraisy adalah Abu Jahal. Ya, dia itu menyuruh kepada sahabat-sahabatnya Abu Jahal, siapakah yang berani mengambil kotoran unta ini dan melumurinya kepada Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat. Kemudian lantas di sini orang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, dia itu langsung mengatakan, saya wahai Abu Jahal, saya berani mengambil kotoran itu, kotor unta. Nah, seketika itu kotoran unta itu diambil oleh Uqbah. Ya, semoga Allah melaknatnya di sini ya. Kemudian Uqbah ini melihat Nabi Muhammad SAW ketika sujud melaksanakan sholat. Uqbah itu lalu melumuri kotoran itu kepada Nabi Muhammad SAW ke punggungnya. Pada saat itu para sahabat tidak ada yang berani. Mereka hanya diam, ya, gelisah dan takut ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, kemudian beliaunya datang kepada Rasulullah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pundak ayahnya. Lantas apa yang dilakukannya? Ya, ketika dibersihkan, Fatimah putri Nabi Muhammad SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali dalam doanya. Doanya apa? Ya Allah, ya, binasakanlah Abu Jahal, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, dan sebagainya, semuanya disebutkan satu persatu. Bahkan ketika orang-orang Quraisy itu mendengar doa ini, dia itu merasakan takut. Takut kenapa? Takut doa itu terkabulkan. Karena di doa-doa itu adalah mendoakannya di mana? Ya, di Mekah pada waktu itu. Karena mereka beranggapan bahwa ketika berdoa dan doanya itulah dikabulkan oleh Allah, mereka takut. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai ananda para juara, ya, ketika antum berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa setiap apa yang antum laksanakan itu, ya, yang antum lakukan itu adalah akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Karena doa adalah mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Ketika antum melaksanakan sholat 5 waktu kemudian berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena itu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Nabi SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Allah, ya. Bagaimana ketika perang Badar pun mereka, Nabi SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sambil menangis. Bagaimana Bilal bin Rabah yang ketika disiksa oleh majikannya, dia pun juga berdoa ahadun, berdoa kepada Allah, sehingga doanya apa? Doanya terkabulkan oleh Allah SWT. Maka kita sebagai seorang juara, ya, yang ada di SDIT Insan Tama, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Karena dengan doa itulah yang akan memberikan kita adalah sebuah
keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kita orang-orang pilihan. Maka yuk kita bersegera ketika melaksanakan sholat 5 waktu, kita harus berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah sungguh-sungguh, sehingga dengan doa itu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan setiap aktivitas yang kita lakukan, sehingga kita akan menjadikan kita sebagai ahli-ahli surga, para juara tentunya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ya antum semuanya menjadi anak-anak para juara, dan Ustaz doakan juga semoga antum semuanya menjadi para juara di hati ayah bunda, dan kami para guru pun juga demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.